Kita tunggu deh 1 menit lagi ya. Ya. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di IG Live Rumah Sakit Islam Sriwijaya. Kita tunggu beberapa saat lagi sebelum kita mulai webinar ini ya. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dr. Andri. Pada hari ini, Rumah Sakit Islam Sriwijaya kembali mengadakan webinar, serial webinar. Setelah sebelumnya kita udah 2 kali mengadakan. Pada kali ini webinarnya melalui kanal IG Live dengan topik melindungi kesehatan buah hati di tengah pandemi. Nah, tahukah sahabat Siloam, dikutip dari Melbourne Asia Review, suatu surat kabar dari Australia. Jadi diadakan survei mengenai penanganan negara dengan penanganan pandemi corona terbaik di kawasan Asia Tenggara pada pertengahan Mei 2020. Nah, tahu nggak sahabat Siloam? Indonesia berhasil menempati posisi pertama, tapi dari bawah. Yang artinya kita urutan terbuncit ya. Ya harusnya sih kita cukup prihatin dengan keadaan ini. Lalu juga ada data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang menyebutkan bahwa ini rilis sekitar tanggal 18 Mei 2020. Artinya sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Bahwa di Indonesia itu ada 3.400 anak dengan status PDP. Di mana dari 3.400 itu sekitar 584 positif COVID dan yang mengalami kematian itu sejumlah 14 orang anak. 14 orang anak dinyatakan meninggal karena positif COVID. Pengkinian data belum ada, tapi dikutip dari Tempo pada tanggal 1 Juni, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman B. Pulunga, menyebutkan bahwa saat ini angka kematian sudah bertambah menjadi sekitar 26 orang anak meninggal dengan COVID positif, dan juga ada sekitar 160 anak yang meninggal dalam status PDP. Kalau yang data yang lama itu menyebutkan sekitar 129 anak. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, yang kompleks ini, pada sore hari ini kita akan mengundang seorang narasumber, yaitu Dr. Irwan, spesialis anak, yang merupakan dokter tetap dari Rumah Sakit Sriwijaya Palembang, untuk mendiskusikan masalah ini, supaya sahabat-sahabat Siloam sekalian mendapat insight baru yang bisa dijadikan landasan untuk bertindak di keadaan yang sekarang ini. Maka dari itu saya akan mengundang Dr. Irwan untuk bergabung dengan saya. Jadi Dr. Irwan adalah dokter spesialis anak yang berstatus sebagai dokter tetap di Rumah Sakit Islam Sriwijaya Palembang. Oke, udah bergabung nih. Selamat sore Dr. Irwan. Sore Dr. Andri. Selamat sore Dr. Irwan. Sore. Suaranya. Selamat sore dok. Kedengaran suaranya dok. Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas. Di sini? Ya. Gimana kabarnya nih dok? Baik. Gimana kabarnya dok? Baik kabarnya. Suara jelas dok? Jelas, suara Dr. Andri jelas. Suaranya jelas. Ya. Sebentar dok ya. Di sini? Oke. Baik. Mana? Ini kedengaran suaranya dok? Kedengeran. Oke, gimana kabarnya dok? Maaf dok, ada sedikit kendala teknis tadi. Ya, baik. Isi saya baik.
Kesibukannya apa nih dok? Kalau boleh tahu sekarang dok? Kalau sekarang saya masih berpraktek sih. Ini juga masih di Hmm. rumah sakit sekarang. Aman juga Ya, rumah sakit dok ya? ya sejauh ini sih masih aman. Sebenarnya sih Oke. semua tempat beresiko ya. Cuman kalau di rumah sakit kan ada pencegahan paling. Oh iya. Ya ini bagi sahabat-sahabat yang udah bergabung, jika ada pertanyaan untuk Dokter Irwan, bisa ketik di kolom komentar. Nanti akan diteruskan ke Dokter Irwan untuk dilakukan diskusi tanya jawab ya. Nah ini dok, ini dok membuka diskusi kita nih dok. Pertanyaan pertama dok, sebenarnya nih anak-anak nih rentan nggak dok dibanding orang dewasa pada kondisi pandemi seperti sekarang ini? Sebenarnya anak itu lebih rentan. Bahkan dalam beberapa penelitian mengatakan anak-anak itu lebih rentan mendapat COVID daripada orang dewasa. Dan justru banyak penularan itu dapat dari orang tuanya ya. Mungkin kalau kita lihat banyak kan kalau sekarang mungkin anak-anak itu di rumah, isolasi di rumah. Jadi yang sering keluar pergi orang tuanya, ibunya, bapaknya. Kebanyakan penularan itu dapat ketika orang tuanya pulang, dia tidak cuci tangan, tidak mandi, tidak itu. Nah, itu yang sering menyebabkan penularan pada anak. Saat ini pada masa isolasi. Yang kita takut penularan justru nambah meningkat lagi kalau anak itu dikeluarkan dari rumah, misalnya bersekolah atau di kegiatan lain gitu. Untuk saat sekarang pun ya dengan laporan kayak dari IDAI kemarin, itu angka anak juga udah lumayan tinggi ya. Padahal anak-anak saya yakin itu pasti isolasinya jauh lebih bagus dibanding orang dewasa ya. Nah, Hmm. kalau dia bagus artinya paling mungkin dia dapat penularan dari orang tua atau dari keluarga yang lain gitu loh. Dok, apakah gejala COVID pada anak ini serupa dok dengan orang dewasa dok? Kalau gejalanya sih sebenarnya nggak beda jauh. COVID itu gejala khasnya tidak ada yang terlalu spesifik. Gejalanya hampir seperti infeksi saluran napas atas, batuk, pilek, demam. Kalau pada anak juga sering gejala yang sering juga adalah diare. Sering Diare. ditemukan diare ternyata dicek ada COVID-nya. Dan pada anak agak sedikit berbeda dari orang dewasa, ternyata penularan COVID pada anak itu bisa dari feses. Orang Oh dewasa begitu. bisa juga lebih tinggi. Jadi Gimana tuh penularan ceritanya dok? Nular lewat feses dok? virus COVID itu kan bisa di saluran napas, bisa di saluran cerna. Ternyata pada anak itu selain sputum dia atau batukan percikan dari droplet dari pernapasan dia, fesesnya pun menularkan itu pada orang dewasa. Jadi kita pada anak mungkin kita habis menyebokin anak atau maaf ya meskipun agak kurang sopan, kita habis nyebok anak itu harus penting mencuci tangan minimal 1 menit dengan air mengalir dan air sabun ya untuk mencegah penularan ke orang lain. Oke. Anak-anak itu cenderung lebih banyak kasusnya sebagai OTG atau orang tanpa gejala. Virusnya Hmm. ada pada anak-anak, tapi kebanyakan anak-anak tidak ada gejala sehingga dia hanya sebagai carrier untuk gampang menularkan ke orang lain, ke neneknya, ke bapaknya, atau ke orang lain yang berkontak dengan anak tersebut. Baik. Dok, ini ada pertanyaan dok dari Hanis Sahtul. Dok, anak Ya, bayi usia 5 bulanan terkadang kayak batuk tapi bukan sering dok. Kadang sehari sekali atau 2 kali sehari. Tapi saya sedikit cemas takut COVID dan kami tidak ada keluar rumah, namun masih bekerja. Nah ini gimana dok pandangan dokter dok? Ada kasus batuk pilek dok. Maksudnya kalau bagaimana, bagaimana maksudnya mungkin pertanyaan itu bagaimana kita tahu ini kemungkinan COVID atau bukan dok? kalau kita diagnosa pastinya memang kita cek ya, kita swab itu yang pastinya bahwa apakah COVID atau tidak. Tapi kalau gejala-gejala batuk pilek yang tidak mengganggu, tidak terlalu mengganggu, mungkin batuk pilek sekali-sekali, terus anaknya biasa aja, lincah, itu paling kita observasi di rumah. Kalau seandainya batuk pilek tanpa gejala yang berat, kita boleh isolasi di rumah, kita observasi. Kalau kondisinya berat, itu kita harus bawa ke rumah sakit, harus kita obati. Jadi kalau seandainya kita mau memastikan dia COVID atau tidak, saat ini sih pastinya memang kita lakukan swab. Atau Hmm. minimal kita bisa lakukan pemeriksaan rapid test, walaupun akurasinya
eh, rendah ya, ada 30-50% ya, yang spesifik memang swab kita untuk memastikan. Sekarang itu kita kebanyakan anak memang kalau tanpa penyakit komorbid, ya seperti kalau anak-anak sering tuh yang kasus sampai meninggal itu, biasanya ada komorbid tuh. Bisa ada penyakit jantung bawaan, penyakit ginjal, atau penyakit-penyakit lain pada anak. Itu bisa menyebabkan anak itu rentan mendapat kasus COVID yang berat. Tapi kalau kasus COVID yang pada anak sebagian besar sih seringnya tidak bergejala atau cuma batuk pilek biasa. Oke dok, mungkin bisa diperjelas dok, kondisi berat pada anak yang batuk pilek itu seperti apa dok? Oke. Kalau kita biasanya kita ini ya, kita pilih-pilih. Kita semuanya kalau kondisi pandemi sekarang itu kita harus ibaratnya menganggap semua itu bisa COVID gitu. Ketika batuk pilek, anak kita batuk pilek, kita harus berpikir COVID. Kalaupun itu ternyata benar COVID, positif COVID, cuma batuk pilek biasa dengan kondisi umum anak bagus, itu tindakannya cuma kita isolasi di rumah selama 2 minggu. Jadi sebenarnya kita boleh mengobati batuk pileknya, boleh kita obati, kita beri obat, tapi obat spesifik yang lain tidak ada, hanya isolasi selama 2 minggu di rumah. Kalau ternyata dia kondisinya makin berat, itu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau kondisi yang uh, berat itu biasanya adalah anak itu datang dengan sesak napas, tidak mau makan, atau pada bayi tidak mau menyusu, demam tinggi, tidak bisa tidur. Nah, itu harus dibawa ke rumah sakit dan kita evaluasi yang lebih lanjut. Apakah itu gejalanya memang disebabkan oleh COVID atau karena penyebab yang lain? Mungkin Dok, itu ini yang ada pertanyaan lanjutan lagi dok dari Ibu Hanis Aftul tadi dok. Dok, jika OTG, artinya mungkin orang tuanya dok ya OTG, artinya dia tidak mempunyai masalah, cuman bisa menularkan. Artinya orang yang OTG itu bisa sembuh sendiri dok. ya Apakah betul seperti itu dok? COVID itu sebenarnya ya sebagian besar penyakit virus itu dapat sembuh sendiri. Ketika virus masuk ke dalam tubuh membuat sistem imun, itu virusnya nanti ketika imunnya sudah jadi, virusnya akan hilang dengan sendirinya. Itu biasanya berdasarkan beberapa literatur makan waktu sekitar 2 minggu. Biasanya kalau dia walaupun positif tidak ada gejala, selama 2 minggu itu biasanya virusnya akan hilang dari badan dia. Kalau Baik. seandainya dia ada gejala yang berat, contoh misalnya dia kena virus COVID nih, dia bisa menyebabkan sampai pneumonia berat. Nah, kalau pneumonia berat setelah 2 minggu, virusnya hilang, tapi efek pneumonia itu tetap ada pada badan dia. Makanya sesak napas yang berat itu bisa mudah menyebabkan kerusakan beberapa alveoli di dalam paru-paru sehingga mungkin efek setelahnya ada pada beberapa kasus. Tapi kalau OTG biasanya sih sebagian besar sembuh sempurna ya. Ya. Oke dok, semoga jelas Ibu Hanis tadi ya atas sudah dijawab dengan Dokter Irwan. Ini pertanyaan lagi dok dari ASDFG 1163. Dok, vitamin apa yang bagus untuk anak umur 2 tahun untuk daya tahan tubuhnya di masa seperti ini dok? Mungkin bisa dijawab dok? Oke. Kalau vitamin yang saat ini yang cukup ada di buktinya ya, ada bukti dari jurnal-jurnal adalah vitamin C. Vitamin C, zinc juga dan satu lagi vitamin D. Kalau vitamin C sama zinc kita sebenarnya dari makanan sayur-sayuran buah-buahan itu bisa dapat. Atau kalaupun kita mau dalam bentuknya sudah jadi, obat-obat yang mengandung dua zat itu banyak ya. Multivitamin itu hampir sebagian besar ada vitamin C dan ada zincnya. Dan kemudian vitamin D yang memang agak spesifik itu biasanya nggak semua obat ada vitamin D-nya, nggak semua multivitamin ada vitamin D-nya. Tapi vitamin D yang berlimpah dan gampang dapat itu sebenarnya dari sinar matahari ya. Jadi kalau bisa zaman-zaman COVID selain kita kasih multivitamin, tiap hari anaknya kita jemur. Sekitar 10-15 menit itu setiap hari cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dosisnya gimana dok untuk vitamin C itu dok? Kira-kira berapa nih dok? Kan kalau kita lihat pergi ke minimarket gitu kan ada yang dosis 500, ada yang dosis minuman yang dosisnya 1000 miligram. Itu sebenarnya aman nggak dok? Kalau anak-anak itu ada batasan nggak sih dok? Satu hari itu boleh konsumsi berapa miligram dok untuk vitamin C dok? Kalau vitamin C itu sebenarnya kalau berlebihan juga kadang dibuang ya. Kalau berlebihan juga akan dibuang.
lewat pipis atau lewat feses. Cuma kita biasanya dosis rata-rata itu sekitar 10 miligram per kilogram berat badan. Kalau beratnya cuma 10, ya paling kita kali cuma 100 miligram. Kalau Hmm, vitamin, oh sorry, yang nyebut merek, kalau yang banyak kita di luar itu kan dapatnya itu sampai 500 miligram ya. Sebenarnya ya, kebutuhannya rata sekitar 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan. oke. Ini pertanyaan selanjutnya dok ya, dari Ibu Monica Monik. Dok, pada anak berarti penularan bisa fekal oral. Berarti saat Ya, terjadi pertambahan untuk ini bisa terjadi menjadi pertambahan untuk proses penularan. Bagaimana cara kita membedakan BAB cair karena COVID atau tidak? Nah, ini jadi maksudnya tuh berarti eh, penularan bisa melalui feses tadi sudah dijawab dok ya, bisa dok ya. Nah tadi dok pertanyaan selanjutnya itu BAB cair itu bagaimana kita membedakan ini BAB cair karena diare dan ini BAB cair diare yang disebabkan oleh COVID dan bukan COVID dok. agak susah ya. Jadi sebenarnya kita tidak tidak terlalu spesifik sih. Diare karena penyebab yang lain, karena E. coli, karena rotavirus, karena COVID itu hampir sama sih sebenarnya. Cuman kebanyakan kalau pada yang COVID itu bukan hanya diare saja ya, ada gejala lain ya. Gejala lainnya ya mungkin itu tadi demam dan sebagainya juga ada penyakit saluran nafas atas. Hmm. Yang spesifik sebenarnya nggak ada sih. Fesesnya hampir sama ya, dengan penyebab apapun penyebab diarenya hampir sama jenis fesesnya. Hmm, Jadi baik. tidak terlalu spesifik. Kalau memang itu kan ada beberapa jurnal itu melakukan swab itu justru pada feses. Pada way Oh, di swab. Jadi kita feses COVID atau enggak di swab. nah ini dok kan selama pandemi ini kurang lebih udah 3 bulan dok ya. Dan seperti Iya. tadi dokter katakan, anak-anak itu ya dikurung tanda kutip ya, diisolasi di rumah ya. Nah itu dari sisi kesehatan itu sebenarnya ada efek nggak dok? Karena saya ini membandingkan dengan kita nih orang dewasa nih. Eh, Selama isolasi di rumah, 1-2 minggu seneng ya, ketemu berkumpul dengan keluarga, dengan anak, bisa main-main. Minggu ketiga udah bosen, minggu keempat stres dok. Ini anak-anak 3 bulan nih dok di rumah. Kira-kira itu tadi dok, dari sisi kesehatan, baik fisik maupun mental, ada pengaruhnya nggak dok ya? Eh, Kalau kita sebenarnya itu beda-beda ya, berdasarkan usia beda-beda pengaruh. Kalau di anak balita biasanya di rumah senang-senang aja, karena balita itu biasanya lingkungannya ya keluarga ya, keluarga bapak, ibu, nenek, kakek. Jadi kalau balita mungkin yang dia kenal orangnya cuma itu aja. Jadi saya rasa sih di rumah untuk balita tidak terlalu bermasalah. Cuman memang perlu kita bawa dia sekali-sekali keluar. Tapi di luar dengan memakai masker ya, keluar itu maksudnya keluar rumah. Dapatin matahari gitu loh. Jangan benar-benar dikurung di dalam rumah, di luar, tapi jangan ke tempat keramaian. Jangan dibawa keluar itu pergi ke mall, jangan. Keluar ke halaman rumah atau ke jalan ke tempat yang tidak ramai orang itu sih saya rasa sih nggak masalah supaya buat anak misalnya main lari-lari atau kita kasih dia untuk ini tumbuhan misalnya menanam tumbuhan atau bunga menyiram bunga itu sebenarnya nggak masalah pada anak ya tidak harus benar-benar dikurung di rumah yang mesti kita pastikan hmm, ini sebenarnya tunggu bentar saya nanti balas masalah umur kalau balita tadi saya katakan kalau misalnya anak prasekolah itu kita harus usahakan anak seusia sekolah itu kita usahakan sesuai dengan tumbuh kembang dia. Anak usia segitu inginnya tuh biasanya tentang problem solving atau tentang diberi tanggung jawab. Jadi kalau bisa anak usia sekolah ketika dia di rumah, plug di rumah, kita lihat kalau dia cewek mungkin sama ibunya bisa diajak ikut bantu masak, bantu nyapu. Kita berikan dia tanggung jawab untuk mengurus rumah selain dia harus belajar dari rumah juga itu kita berikan tanggung jawab itu sebenarnya akan membuat dia merasa dibutuhkan di rumah. Kemudian kita kasih permainan yang bersifat problem solving, misalnya kasih puzzle atau kasih yang kita membuat menanam tumbuhan ketika dia dari biji nanti sampai dia tumbuh 3 bulan tuh tanaman mungkin udah tumbuh tuh anak-anak akan senang memperhatikan itu anak usia sekolah mungkin itu bisa mengurangi kebosanannya dan ketiga kalau yang agak susah memang anak remaja ya muda biasa sering pergi ke mall pergi sama teman-temannya
Nah, memang kalau itu kita perlu sepertinya melakukan konsultasi khusus ya, atau misalnya berbicara khusus orang tua kasih waktu khusus kepada anak dan memberi pemahaman kepada anak mengenai pentingnya isolasi di rumah ini. Dan oh ya, saya juga baru ini dapat satu jembatan keledai sebenarnya untuk pencegahan COVID pada anak. Sebenarnya ada istilah COVID. COVID itu saya dapat kita tambah huruf M gitu di depannya. M COVID. Nah, M-nya itu adalah masker. Jadi ketika anak itu keluar rumah harus memakai masker. Itu salah satu untuk pencegahannya. C-nya, COVID itu adalah cuci tangan. Jadi anaknya harus sering-sering cuci tangan. Dia habis memegang sesuatu dicuci tangan, sebelum makan cuci tangan. Dan ya kalau bisa masuk rumah juga cuci tangan. O-nya itu obat yang sakit. Jadi kalau anaknya sakit jangan ditinggalin, karena takut ke rumah sakit dibiarin aja. Saya kemarin dapat kasus pasien diare karena dia takut COVID nggak dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika di rumah sakit masuk itu udah dehidrasi berat, udah kejang-kejang anaknya. Jadi kalau bisa jangan dia meninggal karena sebab diare gitu loh, karena ketakutan ibunya ke rumah sakit. O-nya obat yang sakit, V-nya vaksinasi harus tetap berjalan. Kita sekarang lagi pandemi COVID, menghadapi COVID, takutnya kalau vaksin tidak berjalan, justru muncul penyakit-penyakit selama ini yang udah hilang, seperti difteri, campak, atau pertusis, tetanus itu akan muncul lagi. Nah, itu yang harus kita tetap menjalankan vaksinasi. Terus, I-nya imunitas ditingkatkan. Imunitas ditingkatkan itu bisa dengan menjemur pagi, vitamin C, zinc, meningkatkan nutrisi makanannya. Terus yang D-nya jaga jarak ya. D-nya itu huruf DJ, jaga jarak. Jadi kalaupun dia pergi ke rumah, misalnya ke jalan halaman rumah, ada tamu atau ada tetangga, itu juga kita harus tetap jaga jarak di samping kita pakai masker. Sebenarnya kalau itu dilaksanakan sih kemungkinan penularan itu bisa jauh berkurang. Walaupun kalau masalah tentang resiko itu di semua tempat yang pusat keramaian itu resikonya tinggi untuk terkena COVID. Paling yang harus kita perhatikan adalah apa tindakan kita untuk mencegah. Jadi jangan cuma wah di rumah sakit tinggi banget itu kejadian COVID-nya. Ternyata banyak pasien COVID itu dapatnya nggak dari rumah sakit, justru dapatnya dari ATM, dapatnya dari mall, dapatnya dari sekolah atau dari tempat les. Justru kebanyakan dapatnya dari situ. Dan di rumah sakit, saya yakin mungkin resiko kena COVID juga bisa, tapi di rumah sakit kan orang untuk pencegahan saya rasa udah optimal ya. Semua didesinfektan. Kalau di pasar mungkin nggak semuanya bisa dilakukan desinfektan di mall atau di tempat lain. Jadi mungkin sih sebenarnya kita jangan mikir oh tempat ini bahaya. Resikonya sama semua, cuma apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya jangan sampai ke kita. Dok, ini juga dok, kembali pertanyaan tadi dok. Jadi kalau misalnya tadi anak udah dikurung 3 bulan, jadi itu bisa stres nggak dok? Kalau yang sering stres itu biasanya anak usia remaja ya. Anak usia remaja stres. Tapi kalau yang balita sih biasanya sih jarang ya. Balita jarang yang stres karena dia tuh biasanya stres kalau dia jauh dari lingkungan. Kalau balita itu lingkungan dia paling kan keluarga. Yang stres remaja atau anak usia sekolah sih sebenarnya. Itu kalau seandainya dia boleh ketika dia ngerasa bosan atau dia ngerasa ini boleh kita bawa jalan-jalan keluar, tapi memang jangan ke tempat keramaian dengan tetap memperhatikan pencegahan tadi tentang pakai masker. Mungkin kita ajak dia jalan-jalan di komplek atau naik sepeda bareng tetap pakai masker. Saya rasa sih nggak masalah untuk mengurangi stres pada anak tersebut. Dok, ini tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Dewinta DAZ4GGY. Dok, mau tanya dong, anak saya usia 6 bulan setengah, jadwal vaksin DPT, polio, HIB kedua. Jadi karena pandemi ini, ibu tidak ke vaskes, ibunya tidak ke vaskes. Sudah lewat masa kontrolnya. Bolehkah dilanjutkan sekarang, dok? Mohon jawabannya, dok. Kalau untuk vaksin, sebenarnya vaksin itu tidak ada kata terlambat ya. Jadi kalau kita memang udah telat, itu ketika kita ingat, kita merasa bisa, kita lakukan vaksin.
Jadi vaksin itu intinya kita harus memberi dia kekebalan tubuh sebelum dia terkena penyakit aslinya. Jadi kalau selama ini anaknya kebetulan belum terkena, kalau DPT itu difteri ya, biasanya difteri yang paling kita takuti. Selama anak kena difteri tetap kita harus kejar imunisasinya. Jangan keduluan bakteri yang difteri asli masuk ke tubuhnya, itu kita udah telat tuh. Walaupun nanti ternyata nih harusnya dia dapat usia 2 bulan, dia sekarang udah 6 bulan belum dapat, itu tetap kita kejarkan. Bawa ke dokter spesialis anak. Nanti biasanya akan dijadwalkan ulang sama dokter spesialis anaknya. Oke, baik. Semoga udah dijawab ya, Bu Dewinta. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan, Dok, dari Hani Satul. Ini boleh jawab, boleh nggak, Dok? Untuk di Palembang sendiri, apakah kasus COVID pada anak sudah ada, Dok? Palembang udah ada. COVID pada anak di Palembang udah ada. Cuman saya jumlah pastinya nggak tahu ya. Jumlah pastinya nggak tahu, tapi di kasus COVID di anak di Palembang sudah ada. Cuman kasus meninggal anak saat ini kayaknya belum ada di Palembang. Oke, Kebanyakan anak di Palembang itu OTG. Ya, baik. Semoga udah menjawab, Bu, ya, Bu Hani Satul. Tenang aja, Bu. Di mana aja nggak aman, Bu. Tadi udah dijelasin Dokter Irwan ya. Ini ada pertanyaan dari Riani Fikri. Imunisasi, PCV, dan influenza apakah termasuk tindakan pencegahan COVID, Dok? Pertanyaan bagus nih, Dok. Sebenarnya PCV sama influenza sih nggak ada hubungan sama COVID. Jadi bukan pencegahan, Dok, ya? Ya, nggak ada. Jadi gini, kebanyakan kenapa sampai timbul beberapa orang beranggapan, oh ternyata virus influenza sama PCV bisa menyebabkan COVID, itu karena pertama gejala COVID itu sering infeksi saluran napas atas seperti influenza. Jadi oh artinya influenza bisa dong mencegah. Oh, itu yang pikiran orang. Kedua, yang gejala beratnya adalah pneumonia pada COVID. Dan yang pneumococcus atau PCV itu hanya mencegah pneumonia yang disebabkan oleh pneumococcus bakterinya, bukan karena COVID. Jadi kalau seandainya kita lakukan, kalau vaksinnya penting, influenza dan PCV penting, tapi itu bukan pencegah COVID secara langsung. Dia mencegah, satu untuk mencegah virus influenza, satunya untuk mencegah pneumonia yang disebabkan oleh pneumococcus. Jadi sih itu tetap harus diberikan. Zaman pandemi tetap harus diberikan, karena ketika anak itu misalnya dengan kondisi pandemi ini anak itu tidak dilakukan imunisasi, takutnya dia nggak dapat COVID tapi dapat pneumococcus. Pneumococcus itu angka kematiannya tinggi juga tuh. Pneumonia karena pneumococcus itu berat sekali, itu bisa sampai meningitis, bisa meninggal juga anaknya. Jadi vaksinnya tetap dilakukan, tapi sebenarnya tidak ada korelasi bahwa kedua vaksin itu bisa mencegah COVID gitu loh. Dok, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Cemarcam. Ibu Cermacam, makanan apa yang banyak vitamin C-nya, Dok, untuk anak, Dok? Sumber vitamin C dari makanan, Dok? Dari makanan sih banyak buah-buahan ya. Buah-buahan terutama kayak jeruk, pisang juga ada. Kalau yang sayur ada beberapa sayur yang ada kandungan vitamin C-nya. Cuman yang paling cenderung banyak sih kandungan vitamin C-nya buah-buahan ya. Buah-buahan pokat juga ada, pokat. Tapi yang banyak itu jeruk, pisang, apel juga ada kandungan vitamin C-nya. Baik, Dok. Lalu ini, Dok, ada pertanyaan lagi, Dok, dari Caca Trisna. Dokter, imunisasi influenza untuk anak, apakah perlu diulang lagi atau cukup 1 kali, Dok? Influenza itu dia virusnya cepat ibaratnya cepat berubah ya, cepat berubah, sehingga makanya influenza itu dianjurkan diulang tiap tahun. Tapi kalaupun kita lakukan sekarang nih, misalnya anak 6 bulan kita lakukan influenza, biasanya sebelum 1 tahun dianjurkan 2 kali, 6 bulan, 7 bulan gitu ya. Kalau kita udah lakukan 2 kali itu, ternyata tahun depan itu dianjurkan diulang, boleh tidak. Kalau orang tuanya misalnya, ternyata ini anak saya kayaknya mungkin masalah ininya, takutlah nanti anak disuntik-suntik terus di bawah COVID, ya kita tunda nggak masalah. Jadi bukannya harus ya, yang itu boleh dianjurkan diulang tiap tahun, karena beberapa penelitian mengatakan nih di imunisasi sekarang
Terus selama 1 tahun tuh dia kemungkinan terhadap virus influenza lumayan kuat. Tapi setelah 1 tahun tuh biasanya dianjurkan diulang. Tapi kalau nggak diulang pun nggak masalah sih sebenarnya. Ya, baik, semoga terjawab tadi ya. Ini ada pertanyaan lagi dari VG Vega. Dok, bagaimana jika anak sakit? Apakah aman dibawa ke rumah sakit di zaman pandemi ini, Dok? Eh, Kalau sakit harus diobati jelas. Cuma kita lihat kondisinya. Kalau seandainya sakitnya sakit ringan yang ibaratnya tidak tidak mengganggu anak lah, mungkin batuk-batuk dikit-dikit batuk-batuk sih saya rasa sih kita di rumah boleh, atau misalnya kita konsul konsul lewat dokter secara online boleh. Tapi kepada kasus berat itu seringnya biasanya tuh batuk pilek yang disertai dengan sesak napas, tidak mau makan, muntah-muntah hebat, diare hebat, itu harus dibawa ke rumah sakit. Karena kalau seandainya ketika eh, anak dalam kondisi sakit, dia itu rentan justru gampang masuk virus baru. Dia pada anak diare itu gampang banget masuk virus COVID karena daya tahan tubuh dia lagi rendah. Jadi kalau kita biarin anak kita diare lama-lama, ya risiko dia terkena COVID lebih gede. Dan jangan-jangan ketika dia dengan kondisi yang lemah, dia dapat, biasanya anak kalau kondisinya fit ketika dapat COVID dia tidak ada gejala. Tapi kalau di kondisinya lagi lemah, lagi sakit, lagi diare, masuk COVID takutnya dapat kasus COVID yang berat. Yang berat tadi itu tadi meninggal pada bayi atau pada anak. Makanya ketika sakit yang lumayan berat yang sudah membuat anak itu tidak nyaman atau membuat keadaan umum anaknya sudah tidak bagus, itu kita obati. Berarti nggak masalah, Dok ya. Harus ditinjau risiko dan manfaat juga, Dok ya, dalam hal ini, Dok ya. Iya. Kalau dibawa ke rumah sakit, saya rasa sih sebenarnya, ya saya bilang tadi, semua tempat itu resiko sama. Mau bawa ke rumah sakit, mau bawa ke pasar, ke bioskop, segala macam itu resiko penularan sama. Kalau seandainya sakit, kita bawa ke rumah sakit dengan memperhatikan prosedur keamanan, prosedur kesehatan. Seperti kita bawa masker, terus kita usahakan, kalau kita takut misalnya contoh nih, pastikan sama dokternya udah datang. Jangan sampai lama nunggu sampai berjam-jam di rumah sakit, padahal dokternya belum datang. Jadi itu kan resiko juga. Kalau seandainya dokternya ternyata jam 8 teng datang, ya udah datang, masuk, dilayani, pulang langsung. Dan itu bisa mengurangi kontak yang ibaratnya bisa terjadi resiko penularan pada anak. Jadi seperti itu kita buat, kalau bisa buat janji dokternya, jangan nunggu lama-lama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Saya rasa sih dengan itu masih cukup lumayan aman ya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Yulia 50515. Dok, mau imunisasi anak, tapi takut ke rumah sakit. Ada solusi nggak, Dok? Kalau saat ini kalau di Silom ya, saya nggak tahu rumah sakit lain ya, tapi kalau di Silom ada, kita istilahnya Green Zone Clinic. Jadi Green Zone Clinic itu klinik khusus vaksin. Jadi dia nggak dicampur dengan anak sakit, khusus vaksin. Dan di situ dia tidak kalau untuk Silom ini dia di lantai bawah, di dekat pintu lobi ya. Jadi kadang pasien itu cuma turun, stop mobil, anaknya turun, kita timbang, kita periksa, bagus, imunisasi, udah langsung jalan lagi. Jadi tidak harus masuk ke rumah sakit, naik ke lantai 2 atau segala macam. Dan itu sih sekarang udah jalan sih, udah sebulan lebih ya jalan di Silom. Dan itu kalaupun vaksin, saya rasa sih di situ sih bisa, kalau pada beberapa ibu yang takut atau was-was terhadap penularan COVID, di situ cenderung lebih aman. Oke, semoga terjawab tadi ya pertanyaan. Jadi, Kak, saya informasikan juga nih bahwa yang dijelaskan Dr. Irwan itu mungkin dulunya itu istilahnya itu drive-thru vaksin, Dok ya. Tapi sekarang udah diganti menjadi pediatric green zone ya. Jadi konsepnya kurang lebih masih mirip seperti yang dijelaskan Dr. Irwan tadi. Ini, Dok, pertanyaan lagi, Dok, dari Ibu Febia Aulia Fadila. Dok, saya detik-detik mau melahirkan. Bagaimana? Sedangkan saat ini kan lagi COVID. Kira-kira baik nggak, Dok, melahirkan di RS atau di bidan aja? Saya gini ya. Yang penting jangan di rumah, Dok ya? Yang penting jangan di rumah melahirkannya, Dok ya? Boleh sih sebenarnya melahirkan di bidan, di mana-mana sama. Tapi
perhatikan gini, ada beberapa, jangan melahirkan di rumah itu jelas. Jangan melahirkan di rumah. Bisa sih, memang ada tenaga kesehatan yang menolong. Cuma kita harus perhatikan bahwa sekarang ini tempat-tempat itu ya, seperti tadi, apakah di tempat dia melahirkan di bidan atau di mana itu pencegahannya lebih baik dibanding rumah sakit. Apakah APD-nya lebih banyak, lebih bagus, dan proses desinfektannya lebih bagus? Apakah itu yang perlu kita tinjau dulu? Kita boleh melakukan di bidan atau di rumah sakit bersalin, boleh. Tapi kita harus, kalau bisa beberapa hari sebelum melahirkan kita tinjau-tinjau dulu. Apakah di situ proses desinfektannya bagus, proses jaga jaraknya bagus. Tapi kalau seandainya pergi ke bidan atau ke rumah bersalin di situ bejubel orangnya rame, ya sama aja sih. Mendingan sekalian ke rumah sakit. Benar seperti itu. Ya kita lihat ininya, masalah jaga jarak, masker. Jangan-jangan pergi ke bidan di situ bidannya nggak pakai masker, ya sama aja resikonya. Jadi seperti itu sih saya rasa. Boleh dimanapun boleh, asal dibantu tenaga kesehatan dan pencegahan yang baik. Ya dok, ini ada pertanyaan selanjutnya dok dari Ade Madia. Dok, jika imun kita tinggi, kita tidak boleh takut terhadap COVID. Karena hanya jadi OTG saja dan virusnya pasti mati dalam waktu 14 hari. Apakah benar begitu dok? Jadi apakah benar dok pemahaman ini dok? Ya sih, sebenarnya sih secara logikanya seperti itu ya. Ketika imun kita tinggi, bagus, imun kita bagus, ketika virus masuk, badan itu akan otomatis membuat antibodi ya. Dan kalau prosesnya berjalan lancar, dalam waktu proses sekitar 1 minggu sampai 2 minggu itu antibodinya udah terbentuk, sehingga virusnya akan mati dan akan hilang dari tubuh. Cuma apakah kita bisa yakin bahwa imun kita ini benar-benar bagus? Atau apakah kita yakin bahwa kita benar-benar tidak ada penyakit lain gitu? Orang ini aja, kalau pada orang dewasa dengan hiperkolesterol aja bisa berat COVID-nya, atau darah tinggi juga bisa berat. Apalagi anak kita, apakah kita yakin benar-benar anak kita nih, oh ternyata anak kita nggak ada asma gitu ya, ternyata kalau ada asma itu anak bisa berat itu COVID-nya. Jadi selain kita bilang, maksudnya kita jangan terlalu percaya diri. Jangan benar-benar terlalu percaya, oh imun saya bagus nih, nggak apa-apa saya kena COVID juga, itu ibaratnya bunuh diri. Walaupun imun kita bagus, tindakan pencegahan harus tetap dilakukan. Dan kalau benar, kita lebih milih virusnya tidak masuk dibanding virusnya masuk, tapi kita ngerasa imun kita bagus. Lebih bagus virusnya tidak masuk dengan pencegahan tadi. Jadi, ya itu semuanya dilakukan. Imun ditingkatkan, tindakan pencegahan tetap dilakukan. Kalau sakit, kita berobat. Itu sebenarnya. Dok, ini dok, mungkin yang terakhir ini dok ya. Jadi kan sekarang ini kan yang isu yang lagi panas-panasnya itu adalah pemerintah berusaha menuju new normal dok, normal baru setelah melakukan karantina mandiri ini selesai. Nah di kalangan anak sendiri kan isu yang berkembang sekarang adalah tentang penetapan kembali sekolah dok. Nah ini sekaligus juga ada beberapa tadi ada 2-3 orang dari sahabat Sula nanya dok. Jadi pandangannya itu gimana dok? Aman nggak sih dok sebenarnya dok jika sekolah diberlakukan lagi dok dalam waktu dekat? Kalau masalah sekolah, kalau saya sendiri saya sesuai dengan pandangan IDA ya. Mungkin saya mewakili karena kemarin kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengharapkan bahwa sekolah itu tidak buru-buru dibuka. Kenapa seperti itu? Karena pertama, ketika anak sekolah, kita tidak bisa yakin bahwa anak itu akan dalam sekolah tetap memakai masker, cuci tangan yang bagus, jaga jarak yang bagus. Itu pada anak-anak sangat sulit dilakukan. Satu. Dan di sekolah itu bukan cuma ibu guru aja, ada tukang sapunya, ada orang yang jualan jajanannya. Kita nggak tahu tuh, mungkin sekolah men-swab guru-gurunya segala macam steril, tapi kan itu ada tukang sapunya, ada segala macam, itu sumber resiko untuk penularan pada anak. Tukang parkir pun bisa sumber resiko penularan pada anak. Kalau virusnya masuk ke anak, bisa jadi anaknya sakitnya bisa berat, bisa menyebabkan meninggal. Kedua, anaknya sehat, anaknya nggak masalah, cuman virus yang masuk itu ketika anak pulang ke rumah, dia dicium neneknya, dicium bapaknya, sama adik bayinya, dicium, itu akan menularkan yang lain. Jadi kalau anak-anak itu masuk sekolah, kemungkinan kasus COVID di Indonesia, bukan hanya anak ya,
itu akan penyebarannya akan semakin tinggi dan peningkatan kasus pun akan semakin meningkat. Jadi kalau pandangan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu perlu ditinjau ulang untuk pembuka sekolah, belajar di sekolah secara fisik ya. Kalau belajar online nggak masalah. Kalau belajar di sekolah secara fisik itu harus ditunda dan rekomendasi dari yang terbaru sih itu dianjurkan kemungkinan bulan Desember tahun 2020 itu kemungkinan lebih aman. Walaupun sebelum Desember mungkin akan ada peninjauan ulang nanti. Kalau dirasa udah benar-benar udah aman baru di lalu dianjurkan dan itu pun kemarin saya dengar beritanya memang dari Presiden Jokowi juga udah ini dapat rekomendasi itu dan memutuskan bahwa untuk sekolah ditunda dulu. Baik, semoga bisa menjawab ya sahabat Siloam. Dok, ini ada satu pertanyaan dok, injury time dok, dari Ibu Asika Hania Misya. Dokter, anak saya umur 6 bulan. Ada rencana vaksin PCV tanggal 23 Juni ini. Nah, untuk vaksin PCV ini maksimal dilakukan bisa sampai anak berumur berapa dok? Mungkin agak di luar topik tapi boleh jawab doknya dibantu dok. Ya. Sebenarnya maksimal itu tidak ada sih. Maksimal itu ya saya bilang tadi bahwa maksimal itu sebelum dia kena virus PCV, sebelum dia kena virus pneumococcus. Cuma virus pneumococcus itu banyak terjadi biasanya secara epidemiologis itu terjadi pada anak usia sekitar 6 bulan sampai yang tingginya ya 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi kalau seandainya kita mau nunggu berapa lama itu sebenarnya nggak ada batasan sampai di usia 5 tahun itu bisa. Bahkan di atas itu pun bisa, cuman dari WHO di atas itu ibaratnya boleh diberi pelonggaran tidak terlalu karena kasusnya tidak terlalu tinggi di atas 5 tahun. Tapi kalau di bawah 5 tahun itu dianjurkan ketika 6 bulan dikasih boleh nggak masalah. 6 bulan kita mulai. Dan itu memang kalau cepatnya sih. Jadi takutnya kita kan nggak bisa yakin bahwa nanti anakku nanti umur 1 tahun aja lah karena PCV-nya jadi aku bisa mulai dari 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Nggak bisa kita prediksi seperti itu. Yang penting prinsip vaksin itu kita berikan sebelum dia terkena penyakitnya. Dan berdasarkan jadwal imunisasi itu dibuat berdasarkan prediksi itu gitu loh. Makanya PCV dianjurkan usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan karena berdasarkan epidemiologi itu penyakit pneumococcus itu 6 bulan sampai 2 tahun itu lumayan tinggi. Makanya harus dia lengkap sebelum dia melawan resiko pneumococcus tadi. Jadi kalau seandainya sekarang mau 6 bulan mau dilakukan vaksin, saya rasa nggak masalah. Oke. Baik dok, wah makasih nih dok. Kita udah lebih hampir 15 menit dok dari jadwal asal ya, nggak kerasa dok ya. Oke, tadi sahabat Siloam terima kasih nih udah partisipasinya. Mohon maaf juga nih ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Makasih juga nih dok, Dokter Irwan udah meluangkan waktu nih. Saya tahu nih dokter sibuk nih udah bersedia berbagi nih dengan para sahabat Siloam dok. Semoga apa yang dijelaskan Dokter Irwan tadi itu tadi memberikan wawasan baru ya bagi sahabat-sahabat Siloam semua. Oke, akhir kata saya dan Dokter Irwan undur diri. Nanti Siloam kedepannya akan tetap berkomitmen untuk melakukan materi edukasi seperti ini. Kemungkinan akan dilakukan setiap minggu pertama dan minggu ketiga melalui kanal IG Live ini. Jadi nanti terus pantengin ini ya, feed dari IG-nya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, saya pamit ya. Makasih dok.